Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik bahasan yang berjudul karakteristik perkembangan anak fase prasekolah PAUD dan sekolah dasar. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Fernandi Ilyas, lalu ada Rina Dwi Oktavia, Mita Anggriani, dan yang terakhir ada Inka Aneza. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pengertian perkembangan fase prasekolah. Yang pertama ada perkembangan. Menurut Taylor tahun 2011 dalam Mansur tahun 2019 halaman 1-2, perkembangan merupakan suatu pola yang teratur terkait perubahan struktur, pikiran, perasaan, dan perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Nah, perkembangan ini merupakan sebuah proses yang dinamis dan berkesinambungan. Seiring berjalannya kehidupan ditandai dengan serangkaian kenaikan, kondisi konstan, dan penurunan. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berasal dari efek yang saling terkait dari faktor keturunan dan lingkungan. Manusia secara bersamaan mengalami proses tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, psikososial, dimensi moral, dan spiritual, dengan masing-masing dimensi menjadi bagian penting dari keseluruhan pribadi. Yang kedua ada fase prasekolah. Menurut Delaunay dan Lader tahun 2011 dalam Mansur tahun 2019 halaman 1-2, anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososialnya serta kognitif mengalami peningkatan. Anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Permainan merupakan cara yang digunakan anak untuk belajar dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Usia prasekolah ini merupakan periode yang optimal bagi anak untuk menunjukkan minat dalam kesehatan. Anak mengalami perkembangan, bahasa, dan berinteraksi terhadap lingkungan sosial, mengeksplorasi perubahan emosional, bergantian antara keras kepala dan keceriaan, antara eksplorasi, berani, dan ketergantungan. Anak usia prasekolah mereka tahu bahwa dapat melakukan sesuatu yang lebih, tetapi mereka juga sangat menyadari hambatan pada diri mereka dengan orang dewasa serta kemampuan mereka sendiri yang terbatas. Selanjutnya ada fase perkembangan anak prasekolah PAUD. Pada usia ini, anak sudah mampu mengembangkan kepribadiannya, yaitu melalui didikan dan juga pengamatan yang ia temukan. Kepribadian anak terbentuk pada usia ini. Jadi, pada usia ini, anak akan cepat sekali menerima rangsangan yang ia dapatkan terlepas dari benar dan juga salah. Maka, pada usia ini, anak perlu benar-benar diperhatikan bagaimana ia berkembang dengan dunianya. Memperhatikan bukan berarti anak menjadi tidak boleh melakukan apa-apa, tetapi bermain dan berkembang anak tetap berada dalam pengawasan orang tuanya. Baik, selanjutnya saya Inka Aneza akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik perkembangan anak fase prasekolah atau anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada usia ini, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Karena anak cenderung memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal yang baru. Yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Karena sifat anak berbeda satu sama lainnya, anak memiliki bawaan minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Karena anak senang dengan hal yang imajinatif, anak-anak tidak hanya senang dengan cerita-cerita hayal yang disampaikan oleh orang lain, tetapi ia sendiri juga senang bercerita kepada orang lain. Yang keempat, memiliki sikap egosentris, yaitu
anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Bagi anak, sesuatu itu penting sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya. Yang kelima, memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek. Anak-anak pada usia dini memang memiliki rentan fokus dan perhatian yang sangat pendek dibandingkan pada remaja ataupun dewasa. Perhatian anak pada usia ini akan mudah sekali teralihkan pada hal yang lainnya, terutama hal yang dapat menarik perhatiannya. Dan yang terakhir, anak usia dini juga merupakan bagian dari makhluk sosial, karena pada masa ini sangat diperlukan sekali pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dalam mendampingi setiap kegiatannya. Itu saja pemaparan materi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkembangan anak fase sekolah dasar. Gunarsa tahun 2006 berpendapat bahwa anak sekolah dasar adalah anak yang berusia antara 6-12 tahun, memiliki fisik yang lebih kuat, mempunyai sifat individual, serta aktif dan tidak bergantung dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa darinya. Sebagian para ahli berpendapat bahwa pada masa ini sebagai masa tenang atau masa laten, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus untuk masa-masa yang akan terjadi selanjutnya. Menurut Wong tahun 2008 dalam Gunarsa tahun 2006 berpendapat bahwa anak sekolah dasar adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lain. Usia sekolah merupakan masa kanak-kanak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Selanjutnya ada fase perkembangan anak, fase sekolah dasar. Anak sekolah dasar yang berusia antara 6-12 tahun atau berada di fase kanak-kanak tengah memiliki perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan kepribadian yang terintegrasi. Hal tersebut dikutip oleh Sumantri pada tahun 2014, di mana fase perkembangan anak ini memiliki beberapa aspek utama terhadap kepribadian individu anak. Yang pertama ada fisik motorik. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik, di mana perkembangan fisik ini ditandai pada usia anak sekolah dasar ditandai dengan perubahan fisik anak menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, dan juga menjadi lebih kuat dibandingkan usia sebelumnya atau berada di usia PAUD. Hal ini tampak karena ada perubahan dari sistem tulang, otot, dan juga keterampilan gerak anak. Anak menjadi lebih aktif dan juga kuat untuk melakukan gerakan fisik seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, ada perkembangan kognisi, di mana perkembangan kognisi ini berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak, yaitu kemampuan untuk berpikir dan juga untuk memecahkan masalah. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik berpikir yang berbeda atau memiliki ciri yang khas. Cara mereka berpikir, cara mereka mengamati lingkungan, serta cara mereka mengorganisasikan dunia pengetahuan sangat berbeda dengan anak usia prasekolah dan juga orang dewasa. Yang ketiga ada perkembangan sosio-emosional. Ciri khas pada perkembangan ini yaitu meningkatnya intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya sehingga serta ketergantungan anak terhadap keluarganya menjadi berkurang. Pada fase ini,
hubungan atau kontak sosial anak menjadi lebih baik, sehingga anak menjadi lebih senang bermain dan juga berbicara dengan lingkungan sosialnya. Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa teman sebayanya memiliki peranan yang cukup penting dalam perkembangan sosial anak. Karena melalui teman sebayanya, anak bisa belajar dan bisa mendapat informasi mengenai dunia anak di luar keluarganya. Yang keempat, ada perkembangan bahasa. Pada anak usia sekolah dasar ini, anak sudah mulai mampu memahami tata bahasa, walaupun terdapat kesulitan yang ia temui serta ia dapat menunjukkan kesalahannya. Tetapi dalam kesalahan tersebut, ia dapat memperbaiki kesalahannya tersebut. Pada usia ini, anak mulai menjadi pendengar yang baik, anak bisa menyimak cerita yang didengarnya, serta anak bisa mengungkapkan kembali dengan urutan dan susunan yang logis. Selanjutnya yang terakhir ada perkembangan moral agama, di mana perkembangan moral dan agama ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosialnya. Memiliki peranan yang sangat penting, keluarga dan lingkungan sosialnya diharapkan untuk bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak, karena anak akan meniru apa yang dikerjakan oleh keluarga atau orang tuanya serta lingkungan dari sekitarnya. Karakteristik perkembangan anak fase sekolah dasar. Ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh para guru agar lebih mengetahui bagaimana keadaan peserta didiknya, khususnya di tingkat sekolah dasar. Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Adapun karakteristik peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik yang pertama, anak sekolah dasar adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru sekolah dasar diharapkan mampu merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalam proses pembelajaran. Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk selama berjam-jam lamanya. Sedangkan anak sekolah dasar dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapih untuk jangka waktu yang lama dirasakan anak sebagai suatu siksaan dalam proses pembelajaran. Karakteristik yang ketiga dari anak usia sekolah dasar adalah anak senang bekerja dalam kelompok. Guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar di dalam kelompok. Karakteristik yang keempat, anak sekolah dasar adalah senang merasakan, melakukan, atau memperagakan sesuatu secara langsung. Bagi anak sekolah dasar, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakannya secara sendiri. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, 3 sekolah dasar biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan. Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Untuk perkembangan kecerdasannya, anak usia kelas awal sekolah dasar ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatnya perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Baik,
Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan materi kesempatan kali ini yaitu anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun serta biasanya sudah mulai mengikuti program preschool. Pada masa ini, anak sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga menumbuhkan stimulasi yang intensif dari orang di sekelilingnya agar mempunyai kepribadian yang berkualitas dalam masa mendatang. Setelah fase perkembangan anak prasekolah atau fase anak PAUD mulai memasuki perkembangan fase sekolah dasar, yang dimana fase sekolah dasar ini merupakan masa lanjutan bagi perkembangan anak ke tahap selanjutnya. Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira usia 12 tahun memiliki karakteristik utama, yaitu mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian, dan perkembangan fisik pada anak. Pada masa ini, anak sudah mulai belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk perkembangan dan ilmunya. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan, masih banyak kesalahan dalam tutur kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa setelah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.